Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Seruyan, program studi pengelolaan agribisnis perkebunan semester 5. Pada kesempatan ini kami akan membuat video penjelasan tentang leadership atau problem solving dan decision untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Kapita Selekta Perkebunan dengan dosen pengampu Bapak Krisna Admin Nababan SPMSI. Berikut video penjelasan dari kami. Pengertian pengambilan keputusan. Setiap orang, tidak harus pimpinan, dapat membuat keputusan, akan tetapi dampak keputusan yang ditimbulkan berbeda-beda. Ada yang sempit dan ada yang luas ruang lingkup yang terkena dampak atau pengaruh tersebut. Pada umumnya, suatu keputusan dibuat dalam rangka untuk memecahkan permasalahan atau persoalan atau problem solving. Setiap keputusan yang dibuat pasti ada tujuannya yang akan dicapai. Inti dari pengambilan keputusan ialah terletak dalam rumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat setelah suatu evaluasi atau penilaian mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang dikehendaki pengambilan keputusan. Salah satu komponen terpenting dari proses pembuatan keputusan ialah kegiatan pengumpulan informasi, dari mana suatu apresiasi mengenai situasi keputusan dapat dibuat. Apabila informasi yang cukup dapat dikumpulkan guna memperoleh suatu spesifikasi yang lengkap dan semua alternatif dan rangsangan atau stimuli yang menimpanya atau mengenai dalam lingkungan tersebut. Konsep dasar pengambilan keputusan. 1. Pengambilan keputusan adalah memilih suatu atau lebih di antara sekian banyak alternatif keputusan yang mungkin. Alternatif keputusan meliputi keputusan ada kepastian, keputusan berisiko, keputusan ketidakpastian, dan keputusan dalam konflik. 2. Keputusan bisa berulang kali, dibuat secara rutin dan dalam bentuk persoalan yang sama sehingga mudah dilakukan. Keputusan yang dihadapi mungkin serupa dengan situasi yang pernah dialami, tetapi ada ciri khusus dan permasalahan yang baru timbul. 4 kategori keputusan. Yang pertama, salah satu komponen terpenting dari proses pembuatan keputusan adalah kegiatan pengumpulan informasi dari mana sesuatu apresiasi mengenai situasi keputusan yang dapat dibuat. Yang kedua, pembuatan keputusan bisa perorangan atau kelompok, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan untuk kelompok. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan dinyatakan dalam bentuk teori sistem. Yang keempat, sistem merupakan suatu set elemen-elemen atau komponen-komponen tentang tergabung bersama berdasarkan suatu bentuk hubungan tertentu. Komponen yang satu dengan yang lain saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, lingkungan keputusan dapat sampai tak terbatas. Manajemen pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, manajemen menekankan pada faktor-faktor berikut. Yang pertama, penentuan arah yang jelas bagi suatu organisasi atau a set of objective. Maksudnya tujuan apa saja yang akan dicapai. Yang kedua, pencarian cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan melalui penilaian berbagai alternatif yang feasible. Maksudnya alternatif yang bisa dijalankan atau dilaksanakan. Sifatnya operasional, bukan teoritas atau filosofis. Yang ketiga, analisis kendala lingkungan sebagai pembatasan, baik yang internal maupun eksternal. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan manajemen, yang pertama, rumuskan atau definisikan persoalan keputusan persoalan atau problem. Ialah ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan. Yang kedua, kumpulan informasi yang relevan. Setiap persoalan yang sudah lama atau baru saja timbul pasti ada faktor-faktor penyebabnya. Yang ketiga, cari alternatif tindakan. Seperti kita ketahui, memutuskan berarti memilih salah satu dari berbagai alternatif
yang tersedia berdasarkan kriteria tertentu. Yang keempat, ada analisis alternatif yang fleksibel. Setiap alternatif harus dianalisis, harus dievaluasi baik berdasarkan suatu kriteria tertentu atau prioritas. Yang kelima, memilih alternatif terbaik. Di dalam pengambilan keputusan harus memilih salah satu alternatif di antara banyak alternatif. Yang keenam, laksanakan keputusan dan evaluasi hasil pengambilan keputusan, berarti mengambil tindakan tahap akhir dari proses pengambilan keputusan, akan tetapi tidak berhenti di sana. Ada 4 kategori keputusan. Yang pertama, keputusan dalam keadaan ada kepastian atau certainty. Suasana dikatakan certainty jika semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tidak diketahui secara sempurna dan tidak dapat berubah. Yang kedua, keputusan dalam keadaan risiko. Suasana dikatakan risk jika informasi sempurna tak tersedia, tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi beserta probabilitasnya diketahui. Yang ketiga, keputusan dalam keadaan ketidakpastian atau uncertainty. Suasana dikatakan uncertainty jika seluruh peristiwa yang mungkin terjadi diketahui tetapi tanpa mengetahui probabilitasnya masing-masing. Yang terakhir, yang keempat, keputusan dalam keadaan adanya konflik. Suasana konflik muncul jika kepentingan dua atau lebih pengambilan keputusan berada dalam pertarungan. Satu pihak pengambilan keputusan tidak hanya memikirkan pada tindakan sendiri, tetapi juga tertarik pada tindakan pesaing. Beberapa teknik yang dipergunakan di dalam pengambilan keputusan antara lain, yang pertama, jika situasi keputusannya ada kepastian, maka pemecahannya dengan deterministik. Dengan teknik yang pertama ada linear programming, kemudian yang kedua model transportasi, yang ketiga model penugasan, yang keempat model inventory, dan yang kelima model antrian, dan yang keenam model network. Nah, kemudian jika situasi keputusannya ada risiko, maka pemecahannya dengan probabilistik. Dengan teknik yang pertama ada model keputusan probabilistik, yang kedua model inventory probabilistik, yang ketiga model antrian probabilistik. Selanjutnya, jika situasi keputusannya tidak ada kepastian, maka pemecahannya tidak diketahui juga, maka tekniknya adalah dengan analisis keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Nah, kemudian yang terakhir, jika situasi keputusannya ada konflik, maka pemecahannya tergantung dari tindakan lawan. Nah, kemudian tekniknya adalah dengan teori permintaan atau game teori.